Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam siaran mimbar Mutiara Iman Kristen yang diselenggarakan oleh Kantor Bimas Kristen wilayah Nusa Tenggara Barat bersama saya Ibu Segem, Guru Agama Kristen. Saudara-saudaraku, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat mengucap syukur hari ini atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami bersama-sama untuk mendengarkan satu kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan mengurapi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus, urapi kami, Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Amsal 13 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tema renungan kita, saudara-saudara, saat ini bijak dalam bergaul. Seorang pembisnis bernama Dan Pena mengatakan, tunjukkanlah kepada saya temanmu, dan saya akan menunjukkan masa depanmu. Latar belakang dari kebenaran firman Tuhan hari ini, nasihat untuk memilih lingkungan pergaulan yang cerdas. Karena pergaulan menentukan karakter, di mana berteman dengan orang bijak menghasilkan hikmat, sementara bergaul dengan orang bebal membawa kerusakan. Berbagai macam tipe-tipe dan karakter orang-orang yang kita temui dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Pentingnya memilih teman dalam bergaul atau lingkungan tempat bergaul kita yang tepat, saudara-saudaraku. Pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan tindakan kita. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita berada dengan orang-orang bijak, kita akan belajar menjadi bijak. Orang yang bijak berarti orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak ada firman Tuhan yang dia tidak lakukan. Semua firman Tuhan dia mengerjakannya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia. Contoh sederhana, saudara-saudaraku, ketika waktu beribadah, marilah kita beribadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah dan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Waktunya untuk kita beribadah, marilah kita beribadah dengan benar, ya, di dalamnya. Waktunya kita belajar. Kita berada di lingkungan sekolah dengan belajar, dengan mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan taat, disiplin, dengan menjadi siswa yang melakukan setiap pembelajaran dengan baik, bergaul dengan teman-teman di sekolah dengan baik. Sebaliknya, bergaul dengan orang bebal, hidup dalam kebodohan atau menolak kebijaksanaan, tidak melakukan kebenaran Allah, mengabaikan kebenaran Allah, hidup dalam kepuasan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Contoh sederhana yang dapat kita bisa ambil yaitu apabila kita berada dalam persekutuan, orang tersebut tidak mau bersekutu, ya, sering bolos sekolah, berteman dengan orang yang merokok, sering menimbulkan masalah, melanggar aturan sekolah, dan suka berkelahi. Contoh sederhana juga yang dapat kita bisa lihat di dalam Alkitab, ya, seorang raja bernama Yosafat ditegur oleh Allah, ya, di mana melalui Yehu, ya. Yosafat ini menjauhkan diri dari supaya Yosafat ini menjauhkan diri daripada hubungan pertemanan dengan orang-orang fasik, ya. Karena jika Yosafat meneruskan hubungan pertemanan atau bergaul dengan orang-orang fasik, maka ia akan merusak masa depannya dan kerajaannya tentunya yang dipimpinnya. Untuk itu, saudara-saudaraku kekasih, marilah setiap kita bijak dalam bergaul atau memilih teman. Pergaulan merupakan sesuatu hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Contoh yang lain yang dapat bisa saya ambil yaitu dalam Alkitab, yaitu
contoh persahabatan Yonatan dengan Daud ya. Pastinya persahabatan mereka ini sangat memberkati kita semuanya. Yonatan ini adalah di mana dia betul-betul menunjukkan sikap sosok pemuda yang berteman dengan sangat baik ya, yang dimana dia mereka saling mengasihi. Daud dan Salome saling mengasihi, saling menguatkan ya, saling dimana mereka membuktikan pertemanan mereka yang jujur, yang setia dan berkorban satu dengan yang lain. Mereka melakukan pertemanan yang dimana dapat kita contoh sebagai kaum muda di dalamnya. Amsal 17 ayat 17 berkata, saudara-saudara, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ayat ini mengingatkan bagi kita semuanya, saudara-saudara, untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman atau pergaulan. Pergaulan yang salah akan membawa kita jauh atau menyimpan dari kebenaran Allah, membawa masalah dalam kehidupan kita dan dapat bisa merugikan masa depan kita sendiri ya, merusak akan kehidupan kita. Jadilah kita bijak supaya kita memiliki komunitas yang membangun karakter dan hikmah. Jadilah bijak saudara-saudara dalam memilih komunitas yang baik ya, di mana dapat membangun karakter kita juga dan memberikan kita dapat menjadi berhikmat dalam memilih teman ya di dalamnya. Untuk itu kita dipanggil saudara-saudara untuk mencari orang-orang yang dapat membangun dan mengarahkan kita ya, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik ya, yang bijaksana, yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikian akan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa untuk menutup akan renungan pada saat ini. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Engkau tolong, mampukan kami agar kami dapat berhati-hati, bijaksana Tuhan, dan berhikmat dalam berteman, dalam mencari teman, dalam di mana kami bergaul, kemana kami bergaul ya Bapa, sehingga kehidupan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami dapat bisa menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun saja kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya biarlah firman Tuhan ini selalu memberkati kita semuanya, dan biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Demikianlah renungan ini sekali lagi. Sampai jumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.